मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini, seperti halnya episode sebelumnya, kita akan membahas buku yang sama, yakni berjudul Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara. Ini adalah buku keempat dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman. Seperti biasa di studio kali ini telah ditemani oleh narasumber kita, yakni Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa pembahasan buku yang akan kita bahas kali ini adalah masih buku yang sama seperti dua episode sebelumnya, yakni buku keempat dalam jilid 18 Ruhani Hazain, Al-Huda wa Tafsiratul Liman Yara. Sebelumnya Bapak sampaikan di dalam buku ini banyak hal yang telah disampaikan dan beberapa di antaranya telah kita bahas dalam episode sebelumnya. Ya. Untuk episode kali ini, kira-kira bagian apa saja atau poin-poin apa saja yang akan kita bahas? Maka silakan Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk episode sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan bagaimana Hadrat Masih Maud SAW itu menyampaikan keagungan-keagungan Rasulullah SAW dari segi bagaimana bahasa Arab dan bagaimana beliau itu menyampaikan dan ingin membuktikan bahwa bahasa Arab itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu memang benar-benar adalah induk dari segala bahasa dan memang merupakan bahasa yang aziz ya, yang yang tinggi kedudukannya, dan karena nanti itu akan menjadi bahasa para penghuni surga. Dan yang selanjutnya kemarin itu kita membahas berkenaan dengan kondisi umat Islam pada zaman itu, dan kemudian kita membahas berkenaan dengan kondisi raja-raja pada zaman itu, bagaimana kondisi mereka, dan selanjutnya kita juga membahas berkenaan dengan keadaan ulama ya pada saat itu. Nah, untuk episode kali ini insya Allah mungkin sedapatnya ya kita akan membahas berkenaan dengan beberapa juga kondisi-kondisi, yaitu kondisi surat kabar. Bisa dibilang di sini adalah surat kabar, atau lebih tepatnya para editor-editor atau yang menjalankan surat kabar tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kondisi para filsuf ya, para filsuf dan atau ahli fikir di sini. Hadrat Masih Maud SAW itu menyatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga kondisi-kondisi pemimpin religius. Kemudian kondisi-kondisi firkah lain selain dari firkah Islam pada umumnya. Kemudian ada juga di sini kesulitan dan ujian yang dimunculkan oleh pengikut agama lain. Ya. Selanjutnya yaitu obat bagi semua ujian dan cobaan ini. Dan terakhir mungkin nanti kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana Hadrat Masih Maud SAW itu membuat ulang peta atau mereka ulang peta ya, peta dari rute perjalanan Nabi SAW sampai dikuburkan. Tapi mungkin tidak sampai semuanya kita akan bahas. Untuk kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu berkenaan dengan kondisi surat kabar ya,
kondisi surat kabar pada masa itu, pada masa zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku beliau ini, beliau menyampaikan bahwa bagaimana kondisi surat kabar atau majalah-majalah pada saat itu. Beliau menjelaskan bahwa mungkin orang-orang ya pada secara umum menganggap bahwa suatu kerjaan atau memang pekerja tugas utama ya dari surat kabar itu adalah untuk mereka surat kabar itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan problem-problem, masalah-masalah di setiap kota atau perkotaan. Ya, jadi anggapan orang-orang pada umumnya adalah seperti itu. Nah, dan di sini beliau menjelaskan bahwa anggapan ini pada saat itu salah. Ya. Dan bagaimana beliau menyampaikan bahwa surat kabar seharusnya bisa menjadi penyembuh bagi jiwa-jiwa yang haus akan satu informasi, dua akan keilmuan, yang ketiga bagaimana mereka itu menginginkan adanya suatu solusi yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memikirkan suatu solusi ya, yang terus akan disampaikan atau dicantumkan dalam surat kabar tersebut. Akan tetapi di sini beliau juga menyampaikan bagaimana seharusnya surat kabar itu. Di sini Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa surat kabar itu seperti ainah. Ainah itu kacamata atau mata air ya. Nah, yang dia itu dapat memperlihatkan, dapat menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Ya, yang tersembunyi bisa diungkapkan oleh surat kabar tersebut. Terus yang selanjutnya adalah beliau menyampaikan bahwa bagaimana surat kabar itu bisa menjadikan hal-hal yang lampau itu menjadi sesuatu yang baru. Ya, hal-hal yang lampau atau misalnya keadaan-keadaan yang lampau itu yang sudah lama itu memang seperti suatu yang baru yang bisa kita ketahui pada saat itu. Ya. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa surat kabar itu memang harus menyediakan informasi berkenaan dengan apapun itu. Sehingga orang-orang mengetahui bahwa sejarah itu bisa bisa diketahui melalui surat kabar. Terus surat kabar seolah-olah ini ya, di sini beliau menyampaikan bahwa agar akhbarat nahote, jika surat kabar itu tidak ada ya, तो मका तारीख के आसार मिट जाते और हुकूमतें बेखबर रहते और अबरार और अखियार की पहचान न हो सकती. Jadi di sini beliau menyampaikan bahwa peninggalan atau sejarah-sejarah itu akan terhapus begitu saja. Kalau tidak ada surat kabar, majalah atau apapun yang bisa menyimpan informasi tersebut ya. Terus hukumate bekhabar rehte. Jadi pemerintahan itu ya akan bekerja sendirinya. Jadi kita tidak tahu transparansi itu, kita tidak akan tahu, tidak akan memperoleh informasi dari situ. Nah, itu tugas surat kabar seperti itu, apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya adalah kita tidak bisa mengenal orang-orang baik ya, orang-orang baik dan orang-orang baik dan soleh yang memang dalam hal ini adalah mereka yang benar-benar memikirkan rakyat ya, memikirkan umat. Kalau sampai surat kabar itu tidak ada, semua itu akan terhapus, akan sia-sia dan tidak akan lagi ada transparansi. Ya, ini sebenarnya fungsi surat kabar yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Akan tetapi di sini beliau menyatakan bahwa di zaman ini itu semua terbalik. Itu semua terbalik.
Jadi di zaman ini bukan lagi surat kabar itu menampilkan suatu informasi yang memang benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memajukan ilmu atau untuk meningkatkan keilmuan dari masyarakat pada umumnya. Akan tetapi di sini surat kabar pada zaman itu atau para editor ya, pada intinya itu ya, para editor dan para penulis dalam surat kabar itu atau para pencari informasi untuk dicantumkan dalam surat kabar itu, justru mereka itu malah mengumpulkan, mencari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Mereka mengumpulkan aib-aib para petinggi, mereka mengumpulkan kelemahan-kelemahan orang-orang tertentu, dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengadu domba tersebut. Nah, mengadu domba dan untuk mencari penghasilan gitu. Jadi seperti ini. Kami punya kabar loh tentang kalian. Nah, dan itu kabar itu adalah kabar yang tidak enak. Kalau misalnya saya sebarkan, bagaimana golongan kalian atau misalnya perusahaan kalian atau pemerintahan kalian akan hancur. Nah, caranya adalah berikan kami sekian atau lakukan apa yang kami inginkan, kami tidak akan mempublishnya, menyebarkannya. Nah, itulah keadaan surat kabar pada saat itu. Nah, itu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Dan memang pada saat itu yang terjadi. Jadi surat kabar informasi yang disampaikan di surat kabar itu ya seperti itu. Nah, seperti ya gosip-gosip atau aib-aib para ulama, aib-aib para petinggi, aib-aib orang-orang tertentu lah pada saat itu yang mungkin diagungkan atau dibesarkan oleh orang-orang pada zaman itu. Ya, baik. Artinya Hazrat Masih Maud di sini menggambarkan bergesernya fungsi surat kabar dari yang seharusnya sebagai pusat informasi, pusat keilmuan, mencerahkan masyarakat, ya Pak ya, menjadi sarana atau alat mencari keuntungan pribadi, ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya kita dapat simpulkan. Bagaimana kondisi para filsuf atau para ahli fikir pada zaman tersebut yang digambarkan oleh Hazrat Masih Maud? Nah, berkenaan dengan para filsuf ini, Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan ya, di sini para filsuf dan para ahli fikir ya. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa setelah apa yang tadi beliau sampaikan berkenaan dengan kondisi surat kabar, beliau menyampaikan bahwa mungkin kalian menganggap, di sini beliau menyampaikan mungkin kalian menganggap bahwa para filsuf, para ahli fikir pada zaman ini mereka itu memiliki kekuasaan, mereka itu memiliki kuasa untuk menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah pada zaman itu. Nah, terus di sini oleh karena itu, karena apa? Karena orang-orang melihat bahwa orang-orang ini, para filsuf dan ahli fikir ini, mereka mampu meruntun atau merunutkan suatu kejadian-kejadian atau mengkronologiskan lah suatu kejadian-kejadian hingga mereka mendapatkan suatu hasilnya, dan hasilnya itu memang benar ketika mereka melakukan mencari tahu hal-hal seperti itu. Atau mengkaitkan hal yang satu dengan yang lain gitulah. Nah, dari situ orang-orang pada saat itu menganggap bahwa mereka itulah sebenarnya orang-orang yang dapat menyelesaikan problem-problem kita pada saat ini. Nah, itulah yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Tetapi di sini Hazrat Masih Maud Salam bersabda ya, बस हम कहते हैं कि आपके ख्याल के मुताबिक ये उलूम बस औकात बेशक बहुत मुफीद है. Mungkin pengetahuan ini tidak diragukan lagi bermanfaat, kata beliau. और उनकी वजह से एक खाइन और झूठे की खियानत साबित करते और शबहात से najat दिलाते हैं. Jadi mungkin disebabkan oleh mereka kita juga bisa mengungkapkan pengkhianatan seseorang. Terus kita juga bisa menyelamatkan orang-orang dari dari keraguan. Nah,
Itu sampaikan Rasulullah. Akan tetapi di sini beliau menyampaikan bahwa hakikatnya sebenarnya, akan tetapi hakikatnya adalah para filsuf, para hakim, para ahli fikir, para orang-orang yang berakal itu adalah hanya menjauhkan seseorang dari musibah yang sebenarnya. Tetapi istilahnya bukan di sini bukan menjauhkan ya, hanya sekedar menghindarkan orang-orang dari musibah yang sebenarnya. Tapi menghindari ini berarti tidak selamanya terhindar, Terselamatkan. pasti nanti akan akan kembali lagi. Nah, bukan menyelamatkan ya, hanya menghindari bukan menyelamatkan. Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa mereka para filsuf ini seperti memberikan jubah kepada anak kecil, yang anak kecil itu jubah itu dari mengkonsumsi terhindar dari sesuatu misalnya dari luar ya, terhindar dari hawa yang buruk, tetapi pada hakikatnya di dalam jubah itu sendiri terdapat racun. Nah, itu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Itulah hakikatnya para filsuf ini. Dan bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari ini supaya ya tentunya beliau menyampaikan bahwa tetap berada dalam Al-Quran dan hadis, dan itulah salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita dari jubah yang pemikiran-pemikiran yang dapat menghindarkan atau menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Artinya di sini yang digambarkan Hazrat Masih Maud adalah pemikiran-pemikiran mereka tersebut hanya dapat menghindarkan, tetapi tidak menyelamatkan ya secara hakikat ya. Secara hakikat. Ya. Mengenai kondisi pemimpin religius, ini apakah pemimpin religius Islam ataukah para pemimpin religius agama lain, dan bagaimana pendapat Hazrat Masih Maud mengenai mereka? Berkenaan dengan pemimpin religius ini, beliau di sini menyampaikan tidak hanya umat Islam sih ya, tidak hanya umat Islam, karena di sini pertama memang beliau menyampaikan di sini berkenaan dengan umat Islam, bagaimana pemimpin-pemimpin religius umat Islam pada zaman itu, dan ya kita tidak bisa pungkiri lah mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud pada zaman itu bisa saja atau mungkin saja pada zaman ini juga memang sedang terjadi. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa mungkin Anda memahami bahwa para orang-orang religius, para orang-orang saleh pada zaman ini adalah sahabat-sahabat dari Allah Ta'ala. Nah, ya, pemimpin-pemimpin religius pada saat itu adalah sahabat dari Allah Ta'ala, auliaullah ya, auliaur rahman. Nah, dan mereka lah orang-orang yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Itu yang mereka anggap. Dan di sini sehingga orang-orang Islam pada saat itu, kalau hubungannya dengan dengan pemimpin religius, ulama-ulama ya, orang-orang Islam pada saat itu berlari kepada mereka untuk mencari penyelesaian dari permasalahan mereka. Dan dari itu mereka dapat ketika permasalahan mereka itu bisa terpecahkan dari solusi yang diberikan oleh mereka, ya mereka akan mengkultuskan pemimpin itu tentunya, sehingga apapun yang diminta, apapun yang diinginkan oleh pemimpin itu mereka penuhi. Dan selanjutnya begitu juga dengan pemimpin-pemimpin religius yang lain, kata beliau. Nah, bagaimana pemimpin religius dalam di antara orang umat Islam ini seperti itu, bagaimana mungkin tidak terjadi di agama-agama yang lain. Nah, seperti itu. Karena ya Islam saja sudah mendapatkan legitimasi ya, legalitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama yang sempurna ya. Dan bagaimana mungkin agama-agama yang di luar Islam itu terselamatkan dari hal-hal seperti itu, dari
tercemarnya pemikiran-pemikiran ulama-ulama mereka juga. Nah, kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa berkenaan dengan ulama-ulama pemimpin-pemimpin religius itu, di sini tugas kita sebagai seorang yang telah meyakini Hazrat Masih Maud salam untuk bisa membawa umat-umat tersebut ke dalam ajaran-ajaran atau yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah meyakini bahwa ajaran Masih Maud salam itu adalah yang sebenarnya, yang haqqah lah, yang sejati. Nah, bagaimana cara kita untuk menyampaikan kepada mereka, yaitu ya dengan menyampaikan bahwa bagaimana kebenaran dari Hazrat Masih Maud salam itu sendiri. Ya ini tentunya fungsi dari tablik ya. Nah, bagaimana kita juga menguasai bagaimana dalil-dalil berkenaannya, walaupun bukan dalil, mungkin dari tata cara kita menyampaikan juga, dari akhlak kita, sopan santun kita, dari bagaimana kita menyampaikan secara hikmah apa yang menjadi dalil-dalil atau argumen-argumen yang menampilkan kebenaran keagungan Islam, keagungan Rasulullah SAW, dan kebenaran Hazrat Masih Maud salam, untuk supaya bisa mengkanter bagaimana ulama-ulama, kondisi ulama-ulama yang sekarang, yang seyogyanya bisa menjauhkan, bukannya mendekatkan kepada Allah Ta'ala, justru menjauhkan kepada dari Allah Ta'ala dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah mengenai kondisi firqah lain, Bapak. Bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan hal ini, firqah-firqah lain? Berkenaan dengan firqah ini ya, di sini kita harus tahu di sini Hazrat Masih Maud salam menyampaikan bahwa dalam penjelasan beliau, karena ini berbahasa Arab ya, beliau menggunakan kalimat tawaif ya. Tawaif bukan firqah. Berarti di sini kalau misalnya tawaif itu ya sama saja sih sebenarnya artinya firqah, tapi di sini lebih ke golongan. Golongan lebih konteksnya itu lebih luas. Jadi firqah bukan firqah dalam Islam saja, tapi konteksnya luas. Dari mau itu golongan di luar Islam. Nah, karena di sini setelah beliau menerjemahkannya, beliau menerjemahkan dengan kata groh ya, golongan. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa bagaimana firqah-firqah pada masa ini, pada zaman beliau alaihissalatu wassalam, bahwa kalian jangan menganggap bahwa firqah-firqah itu jauh dari kesesatan, jauh dari keburukan. Nah, kalian jangan menganggap seperti itu. Akan tetapi di sini beliau menyampaikan bahwa kalian akan melihat bahwa katanya pust himat he. Mereka jauh dari kerja keras, lalci, ya, keserakahan, gaflat, kelalaian. Jadi racun-racun seperti itu mereka mati dalam racun-racun seperti itu. Mereka akan bergelut dalam racun-racun seperti itu. Nah, mereka itu justru yang bagaimana mereka itu menyampaikan, harusnya mereka menampilkan ajaran-ajaran agama-agama mereka. Dalam hal ini mungkin kita akan berbicara berkenaan dengan Islam ya. Bagaimana Islam itu menyampilkan syariat-syariat yang sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Bagaimana umat Islam itu seyogyanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan, atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman dalam Al-Qur'an untuk menjauhi minum-minuman keras dan menjauhi judi. Nah, itu seharusnya ditampilkan oleh firqah-firqah pada saat itu. Akan tetapi beliau melihat, dan setelah melakukan observasi, pengamatan, justru kebanyakan firqah-firqah Islam lah yang melakukan hal seperti itu. Mereka berjudi, mereka minum-minuman keras, mereka berzina, ya. Tetapi ketika mereka di luar, ketika mereka di halayak umum, di halayak ramai, mereka
mereka ditanya bahwa mereka itu termasuk dari golongan apa, mereka dengan bangga menyatakan bahwa kami ini adalah golongan dari Islam, salah satu firqah Islam yang merupakan agama yang paling sempurna yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang mereka lakukan? Nah, di luar atau setelah di luar khalayak ramai, mungkin hanya segelintir orang yang mengetahui, tapi itu sudah tidak menjadi rahasia publik lagi. Nah, sudah semua orang yang mengetahuinya. Nah, tapi ketika mereka disampaikan dikatakan bahwa kalian tuh melanggar syariat kalian sendiri. Nah, disitulah mereka akan memperlihatkan kebengisan, keekstreman dengan cara apa? Ya, dengan cara fisik. Itu yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Nah, begitulah keadaan firqah-firqah pada contohnya ya, firqah Islam pada zaman itu. Tidak menutup kemungkinan di firqah golongan-golongan di agama-agama yang lain di luar itu juga melakukan hal seperti itu. Justru ya memang ya dalam agama lain ada juga yang tidak tidak menghalalkan syarab. Maksudnya mereka mengizinkan untuk minum-minuman keras. Mereka tidak mengatakan bahwa tidak boleh berjudi. Nah, oleh karena itu di sana ada ambiguitas ya untuk mereka, apakah mereka boleh melakukan atau tidak. Ya otomatis karena itu menyenangkan mereka lakukan. Karena memang dari sebagian agama ya ada akidah mereka untuk boleh memakan babi, boleh minum minuman keras dan segalanya ya segala macam yang mungkin di dalam agama Islam itu dilarang. Ya. Baik, Bapak, karena waktu mungkin bagian sisanya kita akan sisakan untuk episode selanjutnya ya Pak ya. Jadi pembahasan untuk episode kali ini kita membahas mengenai 4 kondisi surat kabar, kemudian para filsuf atau ahli fikih, para pemimpin religius dan firqah lain ya Pak ya, baik Islam maupun non-Islam ya Pak ya. Dimana kalau misalnya kita bisa ngambil benang merahnya, Hadrat Masih Maud menjelaskan di sini bagaimana mereka seharusnya bersikap, fungsi mereka sebenarnya, tetapi pada kenyataannya mereka jauh dari apa yang diharapkan, apa yang seharusnya mereka kerjakan ya Pak ya. Dan bersyukurlah kita sebagai murid Imam Mahdi ya Pak ya, yang mendapatkan bimbingan langsung dari beliau dan tentunya dari Hadrat Rasulullah SAW, ajaran murni dari Islam, sehingga kita bisa terjaga sampai saat ini. Baik, jazakumullah Bapak atas diskusi dan pembahasan untuk episode kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam pembahasan buku yang sama. Masih buku yang sama, untuk pembahasan lainnya masih dalam buku ini. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Al-Huda wa Tafsiratu Liman Yaro, buku keempat jilid ke-18 Ruhani Hazain. Insyaallah ta'ala kita masih akan bertemu dalam episode selanjutnya masih mengenai buku yang sama. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.